Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jam'iyah setiap Selasa sore. Hari ini kita mengangkat tema ikhtiar bersama mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Sudah hadir di studio dua narasumber yang luar biasa. Pertama adalah Bapak Langgeng Wisnu, beliau pimpinan wilayah Perum Bulog, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Dr. Nur Sodik Askandar, beliau Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Mari kita sapa, kemudian nanti diskusi tentang tema tersebut. Assalamualaikum Pak Langgeng. Waalaikumsalam. Pakai. Waalaikumsalam. Ya, sehat semua Pak Langgeng. Alhamdulillah. Ini hadir pertama kali di TV9. Ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya di sebelah kanan Gus Sodik yang kita sering sapa begitu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat, selalu. Nah, ini kita tadi sudah bicara soal swasembada pangan. Nanti ke Pak Langgeng dulu. Pemerintah hari ini punya target untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Peran Bulog sendiri dalam skema tersebut seperti apa, Pak? Terima kasih Pak. Jadi fungsi Bulog dalam hal ini sebagai off-taker dari hasil panen petani Pak. Sesuai nawacita Pak Presiden Prabowo Subianto, dalam hal ini Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras. Dan sampai dengan saat ini secara nasional kita sudah mencapai sekitar 2,6 juta ton. Tinggal 900. Tinggal 400 ribuan. Jadi sudah hampir 90% Pak, secara nasional. Kemudian untuk di Jawa Timur kami diberikan target sekitar 579.000 sekian. Dan alhamdulillah per hari Jumat kemarin Pak, minggu lalu secara Jawa Timur kami sudah melampaui target itu. Kami sudah mencapai sekitar 585.000 ton setara beras yang tersimpan di seluruh gudang di wilayah Jawa Timur. Dan itu betul-betul hasil panen dari petani Jawa Timur. Artinya panen petani ini terserap berapa persen dari off-taker atau pembelian atau penyerapan dari Bulog ini sudah? Jadi untuk secara nasional untuk Jawa Timur itu sekitar 23% dari nasional. Jadi memang saat ini seperti tahun-tahun sebelumnya, memang Jawa Timur itu sebagai penyangga utama untuk pangan ya, wilayah secara nasional. Jadi memang 23% Pak kami sudah mencapai dari target nasional untuk saat ini Pak. Artinya hasil rakyat atau hasil petani ini langsung dibeli oleh Bulog. Harga berapa Pak? Jadi sesuai memang dengan pemerintah ini? Ya. Jadi di tahun ini Pak memang agak sedikit beda dari tahun sebelumnya Pak. Sejak pemerintahan ini Pak Prabowo. Kalau dulu Bulog hanya membeli beras dan GKG, gabah kering giling. Saat ini kami betul-betul menjemput di hulu Pak. Jadi gabah kering panen akan dibeli Bulog dengan harga 6.500 di pinggir jalan Pak. Di dekat sawah itu. Di dekat sawah itu habis Pak. digebyok itu ya? Iya, langsung kita akan kita jemput oleh, kita punya tim namanya tim jemput gabah beras Pak. Itu akan dibayar dengan harga per kilo 6.500. Jadi itu luar biasa, untuk masyarakat itu nyata sekali Pak, itu mensejahterakan, memberikan kenaikan pendapatan lah untuk petani. Dan yang pasti saat ini dengan kebijakan baru tersebut petani sangat terlindungi Pak. Tidak bisa dimain-mainkan oleh tengkulak ataupun pemain-pemain. Nah itu kan yang biasanya itu, Pak. Sebelum panen udah bayar itu malah. Nah, dengan sistem ini ada gangguan enggak ini pelaksanaan teknisnya itu? Ya Pak, jadi memang kendala di lapangan mungkin karena memang ini baru mulai. Jadi memang ada beberapa kejadian di hampir seluruh Jawa Timur merata. Memang banyak petani yang sudah diijon duluan Pak. Nah itu memang itu yang nggak bisa kita kendalikan Pak. Untuk yang sudah diijon karena memang sudah betul-betul kayak sudah terhutang dulu Pak. Tapi mungkin untuk musim tanam kedua karena ini petani semakin paham, jadi
dan mungkin karena mendapatkan hasil kemarin pembayaran di musim tanam yang pertama, dan memang Kementerian Pertanian dalam hal ini memang betul-betul memastikan dari hulu sampai ke hilirnya itu bagus sekali secara program, karena dari Kementerian Pertanian melalui pompanisasi, kemudian perbaikan saluran irigasi sampai pupuk. Nah itu yang luar biasa. Sekarang petani sangat mudah untuk mendapatkan pupuk. Jadi di hulu oleh Kementerian Pertanian sudah disiapkan, kemudian di hilir Bulog sebagai off-taker seperti itu. Ke Gus Sodik. Nah ini Bulog sudah ikhtiar sejauh itu. Tentu ini ikhtiar bersama, Gus. Nah PBNU dalam hal ini masuk sistem seperti itu di mana Gus ini? Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa karena masyarakat Jawa Timur ini sebagian besar petani, tentu pertama kami mengucapkan terima kasih atas kebijakan pemerintah sehingga tingkat pendapatan petani meningkat cukup signifikan di tahun ini dengan penentuan harga gabah itu. Nah yang kedua tentu NU tidak boleh berdiam diri. Nah yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah penguatan di tingkat petani. Sebagai bagian dari sektor realnya. Tetapi yang kedua juga sektor keuangannya juga kita siapkan. Ya, itu tadi untuk motong ijon itu tadi. Sama sektor informasinya. Jadi kan sebetulnya kan meningkatkan kesejahteraan petani itu kan ada 4. Pemerintah dengan regulasinya. Betul. Yang tadi sudah disampaikan salah satunya dari Bulog. Nah kemudian yang kedua sektor realnya tetap harus diperhatikan. Artinya para petani ini bagaimana tidak hanya harganya tetapi kualitas produknya, kuantitas hasilnya itu juga meningkat dengan pupuk yang lebih gampang. Kemudian mereka sekarang juga dengan pendapatan yang lebih besar bisa membiayai pertaniannya tanpa harus tergantung pada ijon dan lain sebagainya itu, maka ini akan meningkat. Tetapi juga tidak boleh dilupakan sektor keuangan. Ya, justru karena kalau tidak begitu nanti mereka tentu akan kembali ke ijon lagi, terjerat lagi. Sehingga bagi NU sebetulnya salah satu langkah praktisnya adalah penguatan lembaga keuangan mikro yang mendampingi petani tadi. Iya. Kenapa lembaga keuangan mikro? Karena sebetulnya belum semua petani ini bankable. Mungkin Pak Langgeng merasakan begitu di daerah hampir semua tidak punya rekening bank itu. Terus cara nabung juga tidak bisa, cara ini tidak bisa deh. Jadi maka salah satu solusinya ya lembaga keuangan mikro. Itu. Nah, sektor real juga harus dibantu tetap oleh pemerintah, misalnya asuransi gagal panen. Ini kan kalau tidak nanti pas mau panen tiba-tiba ada bencana dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga jadi sektor mikro, sektor keuangan. Nah, sektor informasi juga penting. Karena bisa jadi nanti kalau sektor informasi ini tidak dikelola dengan baik, orang bisa nanam yang sama dalam jumlah yang sangat banyak sehingga kalau beras mungkin sudah ditanggung ya, tapi kalau produk non beras itu bisa jadi kalau panen bareng itu kayak Lombok itu kalau panen bareng harganya bisa turun jauh. Tapi ketika sedikit bisa naik sangat tinggi melebihi daging. Jadi kadang-kadang Lombok itu bisa lebih bergizi dari daging karena harganya lebih mahal. Itu. Jadi ada 4 pihak tadi, pemerintah dengan regulasinya, kemudian menggerakkan sektor real di pertanian itu sendiri dengan segala fasilitas dan segala kerumitannya di situ. Tidak lupa juga sektor keuangan. Nanti mungkin kalau lembaga keuangan mikro misalnya belum ada bank, misalnya bank pemerintah yang sudah punya jaringan sampai desa-desa. Kita kan ada satu himbara yang di desa sudah ada semua. Nah, baru kemudian sektor informasi ini juga tidak kalah pentingnya supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Jangan-jangan nanti Pak Langgeng belum datang karena informasinya belum. Tengkulaknya datang dengan 6.400, dijual ke Pak Langgeng 6.500. Jadi di tempat tok dia sudah dapat untung. Yang ditemui bukan petaninya, tengkulaknya malah yang jualnya. Itu. Nah, yang tadi saya lebih fokus untuk lembaga keuangan. Rencana NU akan terlibat di sektor keuangan mikro atau enggak ke sini? Lah kan secara jaringan sebetulnya kan di semua cabang sekarang sudah ada BMT NU. Tinggal nanti kemudian bagaimana BMT NU ini salah satunya lah bisa berkembang ke desa-desa. Tentu tidak bisa berjalan sendiri. Saya pikir juga harus bekerja sama dengan bank yang sudah eksis di tempat itu. Sehingga dengan demikian
kolaborasi sektor keuangan tentu penting, kolaborasi sektor real tadi Bulog dengan NU dan lain sebagainya itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa itu harus dilakukan. Kita akan diskusikan lebih lanjut yang lebih teknis, lebih spesifik di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di Ikhwal Jamiyah TV 9.